Jadi SM membuang karyawan dan artisnya. Berapa banyak yang mengundurkan diri? Ada rumor bahwa itu sekitar 70 atau 80 karyawan berhenti bulan ini. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. By the way, Mim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Akan ada informasi yang akan kita bahas. Di topik pertama kita bakal bahas tentang secret number. Dan yang kedua adalah SM Entertainment. Dan sudah aku taruhin time maps ya. Jadi kalian itu bisa langsung klik time maps-nya untuk ke topik yang pengen kalian lihat. Langsung aja ya, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita akan membahas tentang secret number USA Tour. Wow, amazing. Kirobun ingat gak sih dengan video yang ini? Nah, di video itu kita sudah membahas tentang bagaimana showcase yang sudah mencapai kesepakatan dengan Fine Entertainment untuk menghadirkan secret number di bulan Juli dalam rangka tour debut mereka di Amerika Serikat. By the way, kalian juga pasti tahu dong bahwa kota-kota di Amerika Serikat itu kan banyak banget ya. Nah, untuk showcase ini dalam menentukan kota mana yang akan dihadiri oleh secret number, mereka itu melakukan yang namanya pledge. Apa itu pledge? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh mereka, pledge ini itu merupakan bentuk komitmen dari fans yang akan mewakili kota tempat mereka untuk mendatangkan secret number. Nominal pledge-nya adalah 10 US dollar, teman-teman. 10 US dollar kalau dirupiahin itu berapa ya? Ada yang tahu? Entar komen ya di kolom komentar. Pledge ini akan membantu showcase menentukan kota mana nih yang mau melihat secret number secara langsung. Semakin banyak pledge yang didapatkan di sebuah kota atau semakin banyak fans di kota tersebut yang melakukan pledge, maka semakin besar nih peluangnya untuk disertakan dalam tour Amerika Serikat pertama secret number. Showcase juga menjelaskan guys bahwa jika pledge untuk kota yang gak kepilih, mereka akan memberikan kesempatan untuk memilih kota yang diinginkan untuk dituju dengan pledge tersebut. Showcase akan memberikan waktu hingga 18 April pukul 10.00 AM ET untuk mengirimkan email kepada mereka di info@kpopshowcase.com untuk memilih kota tujuan peralihan atau dana akan dikembalikan. Sementara itu, jika kota yang kalian pledge dipilih, pledge atau 10 dolar yang sudah diberikan untuk melakukan pledge itu tidak dapat dikembalikan. Dan pihak showcase akan menghubungi kalian dengan informasi lebih lanjut mengenai akses awal kalian untuk mendapatkan tiket. Selain itu, pihak showcase juga telah merilis poster yang mengatakan Secret Number The First US Tour 2024. Dan terdapat 8 kota yang akan dikunjungi oleh mereka. Kota pertama yang akan dihadiri oleh Secret Number adalah Chicago di tanggal 26 Juli. Kemudian Minneapolis tanggal 28 Juli. Charlotte tanggal 31 Juli, Houston tanggal 2 Agustus, Denver 4 Agustus, Phoenix tanggal 6 Agustus, Seattle tanggal 8 Agustus, dan Los Angeles tanggal 19 Agustus. Adapun pembelian tiketnya itu bisa dilakukan di kpopticket.com. Wow, nggak main-main cuy, langsung 8 kota dong, debak. Dan kira-kira penampilan secret number di Amerika Serikat itu juga bakalan disiarkan secara online gak sih? Atau kita hanya bisa menyaksikannya secara offline aja? Tapi nih, seperti yang aku lihat kemarin, aku lupa screenshot guys. Aku menemukan komentar yang mengatakan bahwa showcase itu nggak menyiarkannya secara online. Itu yang aku lihat terakhir kali. Tapi kita harapkan semoga ada yang online-nya ya, karena kita sebagai penggemar yang nggak berada di Amerika Serikat itu pasti penasaran banget melihat bagaimana tour dari secret number di tempat tersebut. Ya, kita harapkan semoga ada ya teman-teman. Di sisi lainnya, ada Secret Number, LE SSERAFIM, IU, G-Idol, Girls' Generation, Twice, Kim Sejong, aespa, ITZY, dan juga IVE masuk ke dalam 10 Asia Artist Top 10 Maret, Artist Top 10 K-pop Girlfriends. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada bulan Maret, melalui layanan voting 10 Asia, diadakan pemungutan suara global yang dibagi ke dalam kategori Artist Top 10 K-pop Boy Brand, K-pop Girlfriend, dan Hot Genre Brand. Hasil pemungutan suara tersebut adalah Secret Number menempati posisi pertama dalam kategori Girl Brand K-pop. Secret Number sendiri adalah girl group multinasional yang beranggotakan 6 orang member. Nama grupnya berarti kami ingin menjadi sesuatu yang istimewa bagi publik. Seperti kata sandi yang dibuat oleh orang-orang dari angka-angka yang bermakna. Terakhir kali Secret Number merilis album single ketujuh mereka yang bertajuk Salai pada Agustus tahun lalu. Salai merupakan lagu yang menyampaikan pesan bahwa setiap orang menambahkan keindahan yang jauh, namun nyatanya keindahan itu ada di dekat mereka. Sedangkan di posisi kedua adalah LE SSERAFIM. LE SSERAFIM sendiri akan tampil atas panggung di Coachella Valley Music and Art Festival, festival musik terbesar di Amerika Serikat pada tanggal 13 dan tanggal 20 April.
Kemudian di peringkat ketiga adalah Ayu. Adapun Ayu sendiri merilis mini albumnya yang bertajuk The Winning pada tanggal 20 bulan lalu. Ayu lantas melanjutkan jadwal tur dunianya dengan mengunjungi Yokohama, Taipei, Singapura, Jakarta, Hong Kong, Manila, Kuala Lumpur, London, Berlin, Bangkok, Osaka, Atlanta, Washington DC, Rosemont hingga Los Angeles. Adapun peningkatan ini didasarkan pada 30%, itu berdasarkan indeks media yang menggunakan situs Music Online Melons Index. Kemudian 10%-nya oleh indeks Google Trends dan 60% suara populer global yang dipilih oleh penggemar melalui layanan pemungutan suara Ten Asia. Sementara itu, benefit yang diberikan kepada Ten Asia Artist Top 10 setiap bulannya adalah dipromosikan melalui artikel khusus artis eksklusif dan artis Top 10 di halaman utama Ten Asia setiap bulannya. Next, ke informasi yang berikutnya kita akan membahas tentang SM Entertainment, terutama tentang apa yang terjadi dengan Boa dan juga isu 88 orang resign dari SM Entertainment. Kita mulai dulu ya membahas tentang bagaimana isu 88 orang yang resign dari SM Entertainment. Jadi Yorobun, pada tanggal 10 April yang lalu, ada seorang karyawan SM Entertainment membuat postingan yang berjudul "Jadi SM membuang karyawan dan artisnya". Nah, postingan ini ditulis di komunitas online karyawan anonim yang populer bernama Blind. OP itu lantas menuduh bahwa eksekutif baru yang mengelola perusahaan itu tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengoperasikan label dan juga mengungkapkan kekacauan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dan Yorobun dapat perhatikan di samping, yaps, ini merupakan terjemahan dari postingan OP itu. Dan langsung aja ya kita baca seperti apa terjemahannya. Saat perusahaan pesaing mendirikan rumah sakit karyawan di perusahaan mereka, SM berpura-pura melindungi artis. Mereka menciptakan something yang disebut uangnya 119 yang nggak masuk akal. Tetapi yang mereka katakan hanyalah kami menyampaikan ini ke departemen terkait. Departemen itu tidak sepadan dengan namanya itu. Departemen itu tidak sepadan dengan namanya. Itu hanya seperti gelar kehormatan petugas pemadam kebakaran. Saya sudah mengetahuinya sejak lama setelah Sam atau Isuman pergi. Beberapa orang berkacamata yang tidak tahu apa yang sedang terjadi masuk. Mereka mulai mengancam para karyawan dengan mengatakan akan memotong insentif mereka jika mereka terlambat melaporkan penjualannya. Dan Yorobun, karyawan ini juga lantas berbicara tentang artis yang menderita dari sasang fans. Namun agensi tidak melakukan apapun untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dia mengatakan seorang anggota grup idol berbicara tentang perasaan mereka yang memiliki pada secara langsung hari jadi. Anggota lain menerima pesan dari seorang saseng yang mengatakan apakah mereka sakit jiwa, dan direktur yang menjadikan perusahaan seperti sekarang ini telah menerima komentar kebencian yang tak terkatakan selama beberapa tahun. Jadi dia pun menghapus semua media sosialnya, menyatakan bahwa dia akan pensiun. Semua ini telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Dan sekarang, bahkan karyawan biasa pun itu ditipu di media sosial dan juga disumpah. Namun, bagaimana caranya? Apakah perusahaan ini tidak menangani semua ini? Karyawan itu lantas melanjutkan, sudah berapa lama ya sejak masa pemberitahuan gaji berlalu? Dan mereka masih belum memberitahu kami tentang gaji kami. Dan kami masih harus bekerja. Serius, jika Anda ingin memperlakukan karyawan Anda seperti setidaknya lindungi artis kalian. Siapa yang ingin kamu rugikan lebih banyak? Lakukan sesuatu. Bahkan aku juga mengkhawatirkan sutradara atau direktur. Waduh, parah banget sih. Apalagi tentang masalah saseng. Menurut aku nih, untuk masalah saseng ini memang harus segera diatasi teman-teman. Jangan dibiarkan gitu aja. Makin kesenangan sasengnya. Dan untuk masalah Boa, benar sih guys, kalau kalian perhatikan ya, selama beberapa waktu terakhir, Boa itu terus mendapatkan kebencian yang sangat banyak banget. Dan guys, untuk informasi, Boa itu bukan hanya artis loh di SM Entertainment. Namun, dia juga adalah direktur kreatifnya SM Entertainment. Makanya di sini OP itu mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan direktur, yang mana ini tuh merujuk kepada Boa. Begitu guys. Dan Yorobun, ada karyawan lain yang juga memposting di Blind dan menuliskan berapa banyak yang mengundurkan diri. Ada rumor bahwa itu sekitar 70 atau 80 karyawan berhenti bulan ini. Berapa banyak orang yang mengundurkan diri sejauh ini? Adakah yang tahu? Dan untuk karyawan ketiga menuliskan seperti ini. Apakah mereka tidak tahu atau mereka pura-pura tidak tahu? Karyawan ini mengeluh. Perusahaan sedang dikacaukan oleh beberapa orang dan CEO hanya diam saja di bawah manajemen ruang tertutup. Tekan, bagi, sembunyikan. Ulasan karyawan itu hanyalah sebagian kecil dari cerita. Ini bukan tidak hanya di Blind. Masalah kacau. Dan Yorobun, melihat apa yang terjadi di SM Entertainment, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea di situs komunitas online Deku. Mari kita baca bersama-sama seperti apa komentar mereka. Komentar pertama ada yang bilang, aku dapat memahami mengapa mereka tidak mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan ketika mereka menangani hal ini secara internal. Inilah sebabnya mengapa di sana itu berantakan. Lindungi Boa. Hah? Mereka berbicara seolah-olah sudah terkendali belum lama ini. Lebih baik menjadi contoh.
Apa gunanya membuat gawangnya 119? Buang-buang biaya server, buang saja. Tolong lindungi Boa. Aku terlalu khawatir deh dengan Boa. Jadi apa yang terjadi pada Pink Blood? Ini terlalu lucu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen menanggapi masalah yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana reaksinya? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Sementara itu, pada Kamis tanggal 11 April, SM Entertainment merilis pernyataan resmi terkait dengan Boa. Mereka mengungkapkan langkah yang diambil untuk melindungi Boa. Dalam statementnya, mereka menuliskan, "Halo, kami SM Entertainment. Pernyataan ini berkaitan dengan artis label kami, Boa. Baru-baru ini mengingat banyaknya rumor palsu, serangan jahat, penghinaan, dan juga fitnah yang menargetkan atas kami di berbagai platform media sosial dan komunitas online, kami telah mengajukan tuntutan hukum berskala besar, baik itu di Korea maupun di luar negeri, dengan bantuan firma hukum Sejong." SM Entertainment lantas menjelaskan bahwa firma hukum Sejong bertanggung jawab atas segala tindakan hukum terkait pelanggaran hak artis. Selain itu, mereka akan bekerjasama dengan firma hukum luar negeri untuk memperluas skala perlindungan ini. Selanjutnya, mereka mengungkapkan perkembangan agensi dalam menghimpun bukti untuk dilanjutkan ke tuntutan hukum. SM pun memastikan bahwa akun-akun yang menyebarkan rumor berbahaya akan bertanggung jawab atas tindakannya. Agensi lantas membeberkan, serangan jahat ini telah mencapai tingkat keparahan yang menyulitkan satu orang untuk menanggung semuanya. Dan sebagai hasilnya, artis kami saat ini mengalami masa-masa sulit sambil mengalami tekanan mental. Dan terkait kerugian non-material berupa kesehatan mental artis, mereka tidak akan pandang bulu dalam memberikan hukuman. Hingga seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, agensi tidak akan berhenti. Agensi lantas memaparkan, kami tidak akan memberikan keringanan hukuman atau menerima penyelesaian apapun sampai seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan oleh karena itu, kami berharap para pembaca menggunakan pernyataan ini untuk memahami bahwa semua tindakan yang termasuk dalam kategori postingan jahat dampak menjadi sasaran dampak hukum. SM lantas mengingatkan sekali lagi nih guys bahwa komentar jahat dan serangan di dunia maya tetap merupakan pelanggaran hukum. Dari sana ada nama dan kehormatan seseorang yang dapat dirugikan, sehingga mereka pun enggan memberikan keringanan hukum terkait serangan jahat tersebut. SM lantas meminta agar serangan terhadap artis mereka dapat dihentikan. Anyway, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya semuanya. Goodbye.